Kalau kamu suka cerita misteri yang dalam, pelan-pelan tapi bikin merinding, pastikan kamu tonton video ini sampai habis. Karena kisah yang bakal kamu dengar malam ini bukan sekadar rumor, tapi cerita nyata yang dialami langsung oleh seorang kasir minimarket di daerah pegunungan Indonesia. Sebelum mulai, jangan lupa siapkan posisi paling nyaman. Kecilkan lampu dan biarkan suara ini menemani malammu. Oke, kalau sudah siap, kita masuk ke ceritanya. Aku masih ingat malam itu dengan jelas ketika angin dari arah pegunungan menampar kaca depan minimarket dan membuatku bergumam pelan. Kok dingin banget ya, padahal belum terlalu malam. Saat aku berkata begitu, lampu di lorong minuman tiba-tiba berkedip seakan menjawab ucapanku. Rasa aneh langsung merayap di punggungku. Sambil merapikan kasir, aku sempat mengeluh sendiri. Semoga malam ini cepat selesai. Tapi saat aku berkata begitu, pintu otomatis tiba-tiba terbuka, padahal tak ada orang di depan. Sensor pintu berbunyi, tit, tit, membuatku spontan berkata, "Halo, ada yang mau belanja?" Aku maju 2 langkah, menengok keluar. Jalanan desa yang sepi tampak kosong, hanya kabut tipis menutupi aspal. Aku bergumam, "Nggak ada siapa-siapa." Namun perasaan seperti ada yang memperhatikanku terus menempel, membuatku memijit tengkuk yang mulai dingin. Ketika aku kembali ke meja kasir, aku melihat bayangan samar seperti seseorang berdiri di lorong mie instan. Aku refleks menyapa, "Silakan Kak, kalau butuh bantuan bilang ya." Tapi bayangan itu menghilang begitu saja, membuatku menelan ludah dan berkata pelan, "Astaga, jangan bercanda." Aku memutuskan mengecek lorong itu, meski jantungku berdegup keras. Saat aku berjalan, aku mencoba menguatkan diri. Siapa tahu cuma pelanggan biasa. Tapi ketika aku sampai, rak mie instan terlihat rapi tanpa ada satupun yang berubah posisi, seakan memang tak ada siapapun yang masuk. Saat aku hendak berbalik, ku dengar suara plastik tergesek di belakangku. Aku langsung menoleh dan berkata agak keras, "Halo, ada orang?" Suara itu berhenti, lalu muncul lagi di sisi kanan, seperti seseorang sedang berdiri sangat dekat denganku. Aku menahan napas, berusaha tetap tenang. Aku bicara lagi, mencoba terdengar ramah meski nadaku bergetar. "Kalau butuh bantuan, saya di kasir ya." Tapi dalam hati aku merasa ada yang sangat berbeda malam itu. Seolah minimarket ini sedang kedatangan tamu yang bukan manusia. Lampu di langit-langit kembali berkedip seolah memperkuat firasatku. Aku berjalan cepat kembali ke kasir dan duduk. Tangan gemetar saat memegang struk. Lalu aku mencoba menenangkan diri dengan berkata, "Tenang, mungkin cuma tikus." Namun pikiranku membantah, karena di toko ini sudah berkali-kali ada cerita aneh dari karyawan lain. Saat aku sibuk menenangkan diri, pintu otomatis kembali berbunyi. Aku menatap ke arah pintu sambil berkata, "Selamat datang." Namun, sosok yang muncul membuatku berhenti bicara. Ada seorang laki-laki berjaket abu-abu berdiri diam, menunduk, wajahnya tak terlihat. Tapi yang membuatku merinding adalah pakaiannya seperti basah kuyup, menetes di lantai. Laki-laki itu berjalan pelan ke arahku. Setiap langkahnya terdengar berat, seperti seseorang yang baru keluar dari tempat yang sangat lembab. Aku mencoba menyapa dengan suara tercekat, "Silakan, ada yang bisa saya bantu?" Laki-laki itu tak menjawab, hanya mengangkat kepalanya sedikit, hingga aku melihat kulit wajahnya pucat kebiruan dan matanya terlihat kosong, seperti tidak bergerak sama sekali. Laki-laki itu berdiri diam di depan kasir dan aku berusaha menahan napas saat melihat tetesan air jatuh dari ujung lengan jaketnya. Aku memberanikan diri berkata, "Mas, hujan ya di luar?" Padahal aku tahu
Bahkan sejak tadi, aku tidak melihat hujan sedikit pun. Laki-laki itu tidak menjawab, membuatku merasakan hawa dingin naik sampai ke tulang belakang. Aku mencoba menekan tombol mesin kasir agar terdengar suara bip, lalu berkata, "Mau beli sesuatu? Bisa saya bantu pilihkan?" Suaraku terdengar seperti suara orang lain, parau dan canggung. Laki-laki itu hanya memiringkan kepala sedikit, seakan sedang mengamati sesuatu yang tak terlihat tepat di belakangku. Aku spontan menoleh dan berbisik, "Ada apa di belakang saya?" Tapi saat ku tengok, lorong-lorong minimarket tetap kosong. Saat kembali menatapnya, ia malah sudah lebih dekat. Padahal, aku tidak melihatnya bergerak sama sekali. Aku terpaksa berkata lebih keras, "Mas, tolong. Jangan gitu." Saya kaget. Aku perhatikan kakinya. Ada tanah basah dan serpihan daun pegunungan menempel di sepatunya, seperti seseorang yang baru berjalan sangat jauh dari hutan. Aku mencoba lagi bertanya, "Mas, dari arah mana?" Namun ia hanya membuka bibir sedikit. Suaranya serak dan terdengar jauh. "Dari sana," sambil menunjuk ke arah gunung gelap di balik jendela minimarket. Aku menelan ludah sambil menatap keluar. Tak ada cahaya, tak ada rumah, hanya kabut tebal yang bergerak seperti napas. Aku bergumam, "Tapi jalan ke sana kan ditutup." Laki-laki itu tiba-tiba menunduk dan berkata pelan, "Mereka nggak suka kalau aku cerita." Suaranya lirih, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kudukku berdiri. Aku berusaha menjaga sikap profesional dan berkata, "Kalau Mas ada masalah, saya bisa bantu hubungi warga atau Pak RT." Tapi ia tiba-tiba menatapku tanpa berkedip dan berkata pelan, "Mereka bukan warga." Gelap di matanya membuatku merasa seakan sedang berbicara dengan seseorang yang sudah kehilangan identitasnya. Aku mencoba mundur setengah langkah dan berbisik, "Mas, sebenarnya Mas siapa?" Ia mengangkat tangan pelan, menunjuk ke arah CCTV di sudut ruangan, lalu berkata, "Mereka lihat aku, kan?" Aku refleks menatap layar kecil di bawah kasir, dan jantungku berhenti sesaat. Kameranya menyorot area tempat ia berdiri, tapi tidak ada sosok siapapun. Aku terpaksa berkata cepat, "Mas, di kamera, Mas nggak kelihatan." Laki-laki itu justru mengangkat wajah dengan senyum tipis yang membuatku merinding. "Memang harusnya begitu," katanya lirih, sambil memandang lantai seperti ada sesuatu yang menarik kakinya. Aku menatapnya dengan panik dan berkata, "Mas, kalau butuh bantuan, tolong bilang." Tapi ia malah mendekat sedikit lagi dan berbisik di telingaku, "Aku cuma mau pulang." Suaranya seperti berasal dari tempat yang sangat jauh, seperti gema dari dasar lembah. Sebelum aku sempat merespons, semua lampu minimarket berkedip keras dan padam selama 1 detik. Saat lampu kembali menyala, laki-laki itu sudah tidak berdiri di depanku. Tapi lantai kasir tetap basah oleh jejak kaki yang mengarah ke lorong belakang, ke tempat yang seharusnya tidak pernah dilewati pelanggan manapun. Aku menatap jejak kaki basah itu sambil berbisik, "Ini nggak mungkin." Jejaknya benar-benar nyata, meneteskan air seperti seseorang yang baru saja keluar dari sungai. Aku menarik napas panjang dan berkata pada diri sendiri, "Oke, aku cuma perlu cek, biar yakin saja." Tapi jantungku berdebar terlalu cepat untuk sekadar meyakinkan diri. Aku mengikuti jejak itu perlahan, sambil berkata keras agar terdengar berani, "Mas, kalau masih di sini, tolong jawab ya." Tidak ada balasan, hanya suara kulkas minuman yang menderu pelan. Jejak itu berbelok ke lorong belakang, lorong yang biasanya hanya dilewati karyawan untuk menuju gudang. Aku menunduk memeriksa lantai dan bergumam, "Kok jejaknya makin banyak? Kayak dia sempat berhenti di sini."
Tapi yang membuatku makin takut adalah bentuk jejaknya. Terlihat jelas jarak antar langkahnya, tapi bentuk sepatu itu tampak seperti kempes dan tidak memiliki bobot manusia. Aku melangkah ke belakang minimarket dan menekan saklar lampu sambil berkata, "Nyalalah, please." Lampu gudang berkedip 3 kali sebelum akhirnya menyala redup, seperti menolak bekerja. Bau lembab segera tercium, padahal biasanya gudang ini kering dan bersih. Aku spontan berkata, "Ini bau apa? Kok kayak bau tanah basah?" Saat aku melangkah masuk, pintu gudang tiba-tiba menutup pelan dari belakangku, membuatku refleks berteriak kecil. "Halo, siapa yang nutup?" Tidak ada jawaban. Aku mencoba membuka pintu lagi, tapi terasa seolah ada sesuatu yang menahan dari luar. "Jangan bercanda, bukain ini," seruku panik. Dalam kondisi lampu redup itu, aku melihat jejak kaki basah berhenti di depan tumpukan dus kosong. Aku mendekat sambil berbisik, "Mas, kalau Mas di situ, tolong keluar." Tapi tiba-tiba aku mendengar suara lirih dari balik dus. Aku ketinggalan sesuatu. Suaranya serak dan terdengar seperti berasal dari dinding. Aku langsung mundur dan berkata lantang, "Jangan sembunyi di situ, saya bisa panggil orang." Tapi suara itu menjawab pelan, "Nggak perlu, mereka sudah menunggu." Aku merinding hingga ke kepala, merasa udara di gudang mendadak menurun beberapa derajat, membuat napasku terlihat tipis seperti asap. Aku menatap dus itu tanpa berkedip, lalu memberanikan diri berkata, "Mas, siapa yang nunggu?" Tidak ada jawaban, tapi dus-dus itu bergeser perlahan, seakan ada seseorang yang merayap di belakangnya. Suara gesekan karton membuatku berkata lirih, "Tolong, jangan keluar." Sebelum aku sempat bergerak, lampu gudang mati total. Langkah seseorang terdengar tepat di depanku, pelan, bergetar, dan tidak stabil. Dalam gelap pekat itu, suara yang sama berbisik di telingaku. "Kamu ikut lihat kan?" Saat lampu berkedip nyala sesaat, aku melihat wajah pucat laki-laki itu berdiri, hanya sejengkal dari wajahku, matanya hitam, basah, dan tidak berkedip, sebelum lampu kembali padam, dan suara langkahnya menjauh dengan cepat menuju pintu belakang minimarket. Dalam gelap itu, aku mendengar langkahnya menjauh, dan aku langsung menabrak pintu gudang sambil berkata panik, "Tolong buka, siapapun di luar, buka pintunya." Tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri dengan pelan, seperti ada yang menyerahkannya kembali padaku. Aku terhuyung keluar sambil terengah. Ya Tuhan, apa barusan itu? Setelah keluar, aku melihat lorong belakang minimarket tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu neon di ujung lorong berkedip, lalu mati. Aku mencoba mengatur napas dan berkata ke diriku sendiri, "Oke, aku cuma perlu cek pintu belakang. Pastikan dia nggak kabur keluar." Padahal, aku sendiri tahu, pintu itu selalu terkunci dari jam 9 malam. Aku melangkah perlahan, menatap ke arah pintu besi belakang yang sedikit terbuka. Aku mengumpat pelan, "Siapa yang buka ini tadi? Aku yakin banget udah kututup." Saat kudorong sedikit, pintu itu berderit panjang seperti tidak pernah dirawat. Padahal pagi tadi, aku membuka dan menutupnya tanpa suara. Aku mengintip keluar sambil berbisik, Mas ada di luar?" Gelap di bagian belakang minimarket terasa lebih pekat dari biasanya. Tidak ada lampu jalan, hanya suara angin dari kebun bambu yang berdesir pelan. Saat aku melongok lebih jauh, terdengar suara seperti seseorang menyeret kaki di tanah. Aku langsung menutup pintu separuh dan berkata, "Mas, jangan main-main." Suara itu makin dekat, dan aku mendengar seperti seseorang berkata sangat lirih, "Di sini." Aku spontan menahan pintu dan berkata keras, "Saya panggil warga kalau Mas keluar." Tapi suara lirih itu menjawab,
Jangan, mereka nggak lihat aku. Nada suaranya terdengar seperti seseorang yang bicara dari balik kabut. Aku merasa harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi aku membuka pintu sedikit lagi sambil bergumam, kalau saya lihat, Mas harus muncul ya. Tapi saat pintu terbuka lebih lebar, aku tidak melihat siapapun, hanya kabut tipis yang menggantung rendah di tanah. Lalu tiba-tiba, sebuah tangan pucat mencengkeram sisi pintu dari luar. Aku berteriak kaget, "Astaga, Mas, jangan gitu." Tangan itu tidak masuk, hanya menempel di sana, basah dan dingin. Aku berkata lebih hati-hati, "Mas, kalau butuh bantuan, bilang aja. Jangan bikin saya takut." Tapi tangan itu perlahan turun, seperti kehilangan tenaga, lalu menghilang begitu saja di balik kabut. Tidak ada suara langkah pergi, tidak ada tanda-tanda kehadiran hidup. Aku menutup pintu itu cepat-cepat dan menguncinya sambil menggerutu. Ini gila, ini beneran gila. Tapi sebelum aku sempat bernapas lega, terdengar ketukan dari luar pintu 3 kali, lambat dan berat. Tek-tok, tek-tok, tek-tok. Aku langsung mundur sambil menahan napas. "Mas, itu Mas kan?" Ketukan itu berhenti sejenak, lalu suara yang sama terdengar dari luar, semakin dekat pada celah pintu. "Aku belum pulang." Cara bicaranya seperti seseorang yang menahan derita. Aku menatap pintu sambil bergumam, "Pulang kemana sih, Mas? Jangan bikin saya tambah takut." Saat aku mundur 2 langkah, tiba-tiba suara kunci pintu berputar sendiri dari dalam. Klik. Padahal aku belum menyentuhnya. Aku spontan memegang gagangnya dan berkata keras, "Enggak, jangan buka." Tapi dari luar, suara laki-laki itu membalas dengan nada penuh keputusasaan. "Biar aku masuk." Aku menahan gagang pintu sekuat tenaga, berusaha membendung sesuatu yang bahkan mungkin bukan manusia. Dan dalam detik itu, aku sadar dia tidak mencoba masuk sebagai pelanggan. Dia mencoba masuk sebagai seseorang yang ingin menunjukkan sesuatu. Aku menahan gagang pintu itu sambil berkata gemetar, "Mas, tolong jangan buka. Saya nggak ngerti Mas mau apa." Tapi dari balik pintu, suara itu terdengar lebih lirih dari sebelumnya, seperti seseorang yang hampir kehabisan tenaga. "Aku cuma mau nunjukin tempatku." Aku menekan tubuhku ke pintu besi itu, menahan seluruh berat badan. "Saya nggak ikut kemana-mana. Mas pulang aja dulu," seruku panik. Tapi suara itu membalas, "Aku nggak bisa pulang sendiri." Nada suaranya seperti seseorang yang terjebak di antara 2 dunia, dan aku baru menyadari betapa takutnya dia. Aku mencoba tetap waras dan bertanya, "Mas, tempat yang Mas maksud itu di mana?" Dari luar, terdengar gesekan, seperti seseorang menggambar sesuatu di tanah. Lalu suaranya berkata pelan, "Di bawah jembatan." Aku langsung mengerutkan kening dan bergumam, "Jembatan? Yang dekat sungai pegunungan itu?" Suara itu membalas cepat, "Ya, di sana." Aku jatuh. Nada suaranya bergetar kuat, seperti sedang mengingat sesuatu yang menyakitkan. Aku mundur sedikit dari pintu dan bertanya lirih, "Mas, maksudnya Mas kecelakaan?" Lalu suara itu menjawab, "Aku nggak ketemu jalan pulang." Aku memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. "Kalau gitu, saya telepon warga ya, biar ada yang bantu," kataku sambil meraih ponsel. Namun suara itu langsung berubah keras, "Jangan." Ketukan keras menghantam pintu, membuatku tersentak. "Mereka bukan buat aku," sambungnya lebih lirih. Aku mencoba bicara perlahan agar dia tenang. "Mas, kenapa nggak bisa pulang sendiri? Ada yang tahan, Mas?" Lama hening sebelum suaranya muncul lagi dengan nada putus asa. "Mereka masih di sana, di bawah jembatan." Nada mereka diucapkan dengan ketakutan yang dalam, membuatku bergidik.
Aku menelan ludah dan berkata berat, "Mas, siapa mereka?" Dari luar terdengar suara napas berat, seperti seseorang yang berdiri dekat celah pintu. "Yang narik aku," katanya pelan. Mereka masih basah dan dingin. Nada suaranya membuat bayangan menyeramkan muncul di pikiranku tentang sosok-sosok lain yang tidak terlihat. Aku menjauhi pintu sambil berkata, "Mas, saya ini cuma kasir, saya cuma kerja. Saya nggak ngerti soal begituan." Tapi suara itu justru berkata, "Kamu lihat aku, kamu dengar aku, itu sudah cukup." Seakan dia memilihku karena aku bisa berinteraksi dengannya. Entah aku beruntung atau sial. Aku menghela napas panjang dan berkata, "Mas, kalau saya ikut lihat, Mas janji nggak ganggu saya?" Dari luar terdengar suara lembut, seperti seseorang mengangguk sambil menundukkan kepala. "Aku nggak mau ganggu, cuman mau ditemukan," katanya dengan nada hampir seperti anak kecil. Saat aku hanya berdiri terpaku, pintu minimarket tiba-tiba diketuk lagi. Namun kali ini bukan dari luar, dari dalam ruangan paling belakang terdengar ketukan balasan. Tok, tok, tok. Aku menoleh panik dan berbisik, "Siapa lagi itu?" Dalam sekejap aku sadar, tidak hanya dia yang ingin menunjukkan sesuatu malam itu. Ada sesuatu atau seseorang lain yang ikut hadir. Ketukan dari dalam ruangan belakang membuatku langsung berbalik dan berkata dengan suara gemetar, "Halo, siapa di sana?" Tidak ada jawaban, hanya ketukan susulan yang lebih pelan, seolah seseorang mengetuk dari balik dinding tipis. Aku mundur 2 langkah sambil bergumam ketakutan, "Jangan bilang itu bukan manusia." Dari balik pintu besi belakang, suara laki-laki tadi kembali terdengar, lebih cemas dari sebelumnya. "Jangan buka, mereka bukan buat kamu," katanya. Aku memegang dadaku dan menjawab, "Mas, saya nggak ngerti. Kalau bukan buat saya, terus ketukan itu apa?" Suara itu menjawab lirih, "Yang di dalam, mereka yang sama." Aku tertegun dan berkata, "Mas, maksudnya yang narik Mas itu di sini juga?" Dari sekelilingku, udara mendadak terasa lembab dan sangat dingin, seperti ada embun yang muncul dari dalam ruangan. Napasku terlihat tipis di udara, membuatku berbisik, "Ini nggak normal." Tiba-tiba, ketukan berubah menjadi gesekan, seperti kuku atau sesuatu menggaruk dari balik dinding. Krak, krak, krak. Aku memegang rak terdekat agar tidak jatuh dan berteriak, "Tolong jangan keluar, saya nggak siap." Namun suara laki-laki itu justru berkata panik, "Mereka udah lihat kamu." Aku bergidik dan berkata cepat, "Mas, tolong, bantu saya nggak mau lihat mereka." Tapi suara dari luar pintu menjawab dengan nada penuh rasa bersalah, "Mereka ikut aku sejak aku jatuh." Dari balik dinding terdengar suara nafas basah, lalu bisikan tipis, "Ikut, ikut, ikut," yang membuat lututku langsung lemas. Aku mencoba mundur ke arah kasir sambil gemetar. "Saya mau keluar, saya mau telepon polisi," ujarku terbata. Namun saat aku meraih ponsel, layar ponsel berkedip sendiri dan mati, padahal baterainya masih 60%. "Jangan mati sekarang, please," ucapku panik. Dari balik dinding, bisikan itu terdengar lagi, "Jangan panggil orang." Aku meraih senter kecil di meja kasir dan menyalakannya. Saya peringatkan, siapapun kalian, saya nyalain lampu semua. Tapi senter itu langsung meredup, begitu mengarah ke lorong belakang, seolah cahaya enggan menyentuh tempat itu. Aku mengumpat pelan, "Astaga, kenapa redup di sana?" Dari luar pintu besi, suara laki-laki itu berkata lirih, "Mereka nggak suka cahaya." Aku menjawab putus asa, "Terus saya harus gimana? Saya cuma sendiri di sini." Lalu, suara lirih lain, bukan suara laki-laki itu, muncul dari balik lorong dengan nada pecah.
seperti suara tenggelam. Temani. Aku terpaku, tidak berani bergerak. Saya cuma kasir. Saya nggak ada hubungan sama kalian, kataku setengah memohon. Dari balik pintu, suara laki-laki itu terdengar semakin jauh, seperti ditarik sesuatu. Jangan dengar mereka, aku masih di sini. Suaranya melemah, seolah ia sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Ketika aku menatap ke arah lorong, aku melihat sesuatu bergerak di balik gelap, sebuah siluet basah berlutut, kepalanya menunduk, rambut meneteskan air. Aku menahan napas sambil berkata lirih, "Jangan dekat." Namun sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya kosong, hitam dan berair, dan bibirnya bergerak tanpa suara, seolah mengatakan sesuatu yang tidak bisa didengar manusia. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa laki-laki yang memanggilku dari luar pintu bukanlah satu-satunya yang butuh bantuan. Ada makhluk lain yang terjebak, dan kini mereka semua menatapku seakan menunggu keputusan apa yang harus kuambil selanjutnya. Sosok berlutut itu perlahan berdiri, dan aku langsung menahan napas sambil berkata, "Jangan mendekat, saya nggak bisa bantu kalau kalian terus muncul begini." Tapi sosok itu hanya memiringkan kepalanya, air menetes dari dagunya, dan berkata dengan suara pecah, "Dengar, kami." Aku melangkah mundur, mencoba menjaga jarak. "Dengar apa? Saya nggak ngerti bahasa kalian," ucapku gemetar. Sosok itu menunjuk ke arah pintu besi belakang, ke tempat laki-laki yang tadi hilang diselimuti kabut. Lalu ia berkata lirih, "Dia belum selesai." Aku menatap pintu itu dengan gugup. "Maksud kalian, dia belum cerita apa yang sebenarnya terjadi?" tanyaku. Sosok itu mengangguk, gerakannya lambat seperti di dalam air. Ia mendekat setapak, membuatku langsung mengangkat tangan dan berkata, "Tolong, jangan terlalu dekat. Saya takut." Tiba-tiba, dari luar pintu besi terdengar suara laki-laki tadi. Napasnya terengah, seperti seseorang yang berlari jauh. "Jangan ikut mereka. Mereka bukan teman," teriaknya. Aku menoleh ke arah pintu dan berkata keras, "Mas, mereka cuma bilang, Mas belum selesai cerita." Tapi suara itu membalas cepat, "Itu jebakan." Aku menatap sosok basah itu lagi, wajahku memucat. "Kalian jebak saya?" tanyaku pelan. Sosok itu langsung menggeleng keras, air memercik dari rambut panjangnya. "Tidak, kami sama," katanya lirih. "Kami korban." Aku terdiam. "Korban? Korban apa?" kataku dengan nada lebih hati-hati. Sosok itu menunjuk ke bawah lantai minimarket, lalu berkata, "Kami ditemukan terlambat." Suaranya bergetar seperti menahan tangis. "Dia yang pertama jatuh." Aku menelan ludah pahit. "Kalian kecelakaan di bawah jembatan itu, bareng Mas itu?" tanyaku. Sosok itu hanya menunduk, seolah mengonfirmasi. Dari luar, suara laki-laki itu terdengar lagi, lebih putus asa. "Aku nggak mau mereka dekat kamu. Mereka bukan cuma korban." "Apa maksud Mas?" seruku. Laki-laki itu berkata terputus-putus. "Mereka ditahan, ditarik sama sesuatu di bawah jembatan itu." Suaranya pecah seperti seseorang yang berjuang mengingat mimpi buruk. Itu yang bikin aku juga nggak pulang. Sosok basah di depanku menatapku dengan mata hitam penuh keputusasaan. "Kami minta tolong," katanya sambil mengangkat tangan yang bergetar. "Tolong dia." Aku memucat. "Tolong Mas itu?" tanyaku. Sosok itu mengangguk lagi. "Dia satu-satunya yang bisa keluar." Suaranya terdengar seperti rintihan yang lama disimpan. "Jangan biarkan dia dibawa." Aku menatap pintu besi yang bergetar pelan dari hembusan kabut malam, lalu melihat sosok basah di depanku yang memohon tanpa suara. Untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa aku tidak sedang dikejar makhluk.
Aku sedang berada di tengah perang sunyi antara roh-roh yang tersesat dan sesuatu yang lebih gelap dari mereka. Dan malam itu, entah kenapa, semuanya menunggu aku yang memutuskan. Aku berdiri di antara dua arah, pintu besi yang bergetar pelan karena suara laki-laki itu, dan sosok basah di depanku yang terus memohon. Aku berkata lirih, "Kalau saya bantu, kalian janji nggak akan ganggu saya?" Sosok itu mengangguk pelan sambil berkata, "Kami cuma mau pergi." Aku menelan ketakutan dan mendekat ke pintu besi. "Mas, saya buka ya, tapi Mas jangan masuk," kataku sambil memegang gagang pintu. Dari luar, suara laki-laki itu terdengar gentar. "Jangan, ada yang ikut." Aku berbisik, "Saya tahu, tapi mereka cuma mau bantu, Mas." Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu sedikit. Kabut dingin langsung masuk menembus kulit. Laki-laki itu muncul samar dalam kabut, dan aku berkata, "Mas, tolong bilang yang sebenarnya. Apa yang nahan Mas di bawah jembatan itu?" Ia menunduk dan menjawab lirih, "Bayangan. Itu narik semua orang." Aku melangkah setapak keluar dan berkata, "Mas, saya cuma manusia biasa, tapi saya bisa lihat kalian. Kalau Mas butuh, saya tunjukin jalan. Saya tunjukin." Laki-laki itu mengangkat wajah, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia terlihat seperti seseorang yang tersesat. "Kamu mau bantu?" tanyanya dengan suara hampir hilang. Aku mengangguk, meskipun tubuhku bergetar. "Ayo Mas, ikut cahaya dari minimarket," ujarku sambil menyorotkan senter kecil ke tanah. Sosok basah di belakangku berbisik, "Ikuti cahaya, bukan mereka." Aku menoleh sekilas dan berkata, "Saya ngerti." Saat aku melangkah perlahan keluar, terdengar suara lain dari kegelapan. Suara serak yang bukan milik siapapun yang kukenal. "Biar di sini saja," bisiknya seperti hembusan angin dari dasar sungai. Aku spontan berkata keras, "Tidak, dia ikut saya. Kalian jangan tarik dia lagi." Bayangan gelap itu tampak bergerak di balik kabut, seolah mengawasi. Laki-laki itu berkata cepat, "Jangan lihat mereka, jalan terus." Aku menggenggam tanganku sendiri untuk menahan gemetar dan menjawab, "Mas, saya nggak kemana-mana. Kita pulang bareng." Sosok-sosok basah di belakangku perlahan memudar, seperti air yang surut kembali ke sungai. Mereka berkata bersamaan, lirih seperti angin, bahwa dia pulang. Aku membungkuk sedikit, berkata, "Terima kasih, saya bakal coba." Saat langkah kami mencapai ambang cahaya minimarket, laki-laki itu semakin pucat. "Aku takut," katanya pelan. Aku menatapnya dan berkata tegas, "Di sini aman. Mas cuma perlu lepasin apapun yang nahan Mas." Ia memejamkan mata dan air menetes dari jaketnya, namun kali ini seperti tetesan yang perlahan berhenti. Dalam sekejap, tubuhnya menjadi semakin transparan, seperti kabut yang tertiup angin. Ia menatapku untuk terakhir kalinya dan berkata, "Terima kasih, kamu tunjukin jalan pulangku." Lalu ia menghilang pelan, tanpa suara, hanya menyisakan udara hangat yang menyentuh wajahku, berkebalikan dari dingin yang menyelimuti sejak awal malam. Minimarket kembali terang, tidak ada kabut. Tidak ada jejak basah, tidak ada ketukan dari pintu manapun. Aku berdiri sendirian sambil berkata pada diri sendiri, "Ya Tuhan, saya masih hidup." Tapi saat menutup pintu besi dan menguncinya, aku mendengar suara lirih dari kejauhan. Suara yang tidak lagi terdengar tersiksa. "Pulang," katanya. Dan entah kenapa, meski suasananya tetap horor, aku merasa malam itu ada seseorang yang akhirnya benar-benar menemukan jalannya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan cerita ini, bantu like dan komentar ya, biar aku tahu kamu mau konten misteri berikutnya. Dan kalau kamu punya pengalaman seram atau kisah nyata yang nggak bisa kamu jelaskan sampai sekarang,
Boleh banget kirim ke email atau tulis di kolom komentar. Ingat, setiap tempat punya ceritanya sendiri. Kita cuma perlu berani untuk mendengarnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jaga diri, tetap waspada, dan selamat malam.